Aku lahir di 2 tahun dengan miskin lah, nggak ada apa-apa gitu. Makanya mama mutusin ke Manado waktu itu. Karena gue tahu kita nggak punya duit, gue berusaha untuk bisa jadi juara. Gue bilang kalau gue juara nih, gue dapet 25.000. Gue hampir mau berhenti tahun 2022. Gue bilang stop aja udah. Karena gue beli tanah itu, bangun bisnis itu semua keluar dari tabungan atlet. Oke, hari ini gue kedatangan Greysia Poli. Ini kalau misalnya teman-teman sering dengar, mungkin teman-teman lihatnya itu sebagai atlet badminton gitu ya, kan udah menang gold medals di beberapa competition bukan lokal doang, tapi dunia ya. SEA Games, Asian Games, termasuk Olympics juga. Makanya menarik waktu gue pertama kali lihat kontennya dia lagi setelah kemarin-kemarin dulu lihatnya di badminton adalah di IG tentang menjadi developer perumahan gitu kan. Makanya gue pengen undang supaya kita pengen belajar journey-nya juga gimana cara transisi dari atlet menjadi pengusaha, dan juga mulai sebagai pengusaha dari nol itu kan sulit gitu kan. Apalagi kalau misalnya background-nya the whole life itu di drill sebagai atlet gitu. Nah, tapi boleh sedikit sharing konteks lu gak sih dari beberapa competition yang lu udah join itu, yang paling prestigious, yang paling noteworthy buat lu tuh apa? Olympic, karena ya it's terakhir end of my career itu ada di Olimpiade 2021 itu. Mungkin gara-gara bawa nama Indonesianya juga kali ya ke iya, global bawa nama stage. negara, benar. Iya. Itu yang paling utama sih. Betul. Ya, Iya. makanya ya buat gue fascinated lah, kayak ada orang Indonesia bahkan bisa sampai menang Olimpik. Sebenarnya itu is one thing gitu kan, sesuatu lu jadi jago sebagai atlet itu one thing gitu kan. Tapi habis itu lu juga bisa jadi pengusaha ya. Buat gue itu gue fascinated, soalnya kan gue juga punya banyak temen yang sebagai pengusaha, mereka belajar bisnis juga, ke sekolah bisnis, orang tuanya juga pengusaha, udah berusaha didik anaknya, dan anaknya udah bisa jalan sebagai pengusaha. Makanya kita pengen belajar bersama gitu. Tapi kalau misalnya jadi atlet itu udah dari umur berapa sih? Itu dari main bulu tangkis tuh dari umur 5 tahun. Jadi dari awal tuh dari Tomohon, dari Manado, Sulawesi Utara. Mulailah di depan rumah gitu. Jadi iseng-iseng aja mama kasih raket. Dan pakai raket triplex dulu, kasih raket yang dibuat gitu sama kok beneran. Kok anak ini bisa gitu loh mukul, dikasih raket beneran, kok bisa juga. Maksudnya mukulnya tuh kayak ya effortlessly gitu loh, yang kayak iya. Jadi dari situ Mamang mulai ngelihat bakat, ya akhirnya dia mulai semangat untuk terjun untuk support anaknya di dalam dunia bulu tangkis. Berarti bukan dorongan kayak nonton orang-orang yang main bulu tangkis, oh anak gue juga. Environment mungkin ya, karena waktu itu memang aku ada dalam environment yang ada seorang pelatih, dia memang kayak bikin aku tuh jadi suka, anak-anak itu main bulu tangkis semua. Terus setelah retire sebagai atlet, kok bisa beloknya jadi property developer gitu? Aduh, panjang banget. Tapi singkatnya dulu deh. Singkatnya dulu ya. Memang kalau waktu proses perjalanan jadi seorang atlet tuh pas banget aku bisa masuk di klub Jaya Raya yang punya itu Bapak Ciputra. Jadi dari CSR-nya perusahaan-perusahaan beliau, mereka membentuk Jaya Raya ini adalah satu yayasan buat mereka untuk mendukung atlet bulu tangkis di Indonesia gitu. Jadi dari situ aku kenal dia secara pribadi. Jadi makin lama kan, dan aku makin juga berprestasi dalam bulu tangkis, juga makin bisa ngobrol banyak sama beliau. Terus juga akhirnya Jan suka waktu masih kecil nih, umur belasan gitu. Karena ya mungkin beliau adalah seseorang kayak seperti grandpa ya, opa, seperti papa sendiri gitu. Gimana ya ngomongnya? Jadi beliau tuh kayak selalu bilang bahwa Grace, jadi atlet kamu harus memang ini aset kamu. Tapi setelah selesai jadi atlet, kamu juga harus mikirin kehidupan, karena kamu jadi atlet paling cuma sampai umur 30, 35 paling mentok gitu loh. Iya. Itu 35 itu aku gak mikir karena aku wanita gitu. Aku posisinya adalah, masa sih ada cewek sampai jadi atlet sampai umur bisa sampai 30-an gitu. Ini dulu ya. Karena yang dulu atlet-atlet dulu mereka retired itu umur berapa? 20-an, 25, 30 itu udah paling tua gitu loh.
Jadi dari situ aku mulai kayak berpikir, oh ya kalau sekarang dapat income, dapat uang, ya aku akan sisihkan tabungan itu untuk masa depan aku, untuk bisa memperpanjang kehidupan. Karena aku, ya baik lagi again, aku bukan datang dari keluarga yang berada gitu. Jadi itu yang diajarin sama Pak Ciputra pada waktu itu. Jadi untuk investasi. Bahkan beliau benar-benar turun langsung investasi. Mereka diajar, kamu beli aset, beli apa, beli rumah, beli tanah. Bahkan pernah ngajarin saham. Waktu makin gede gitu, masih gue umur berapa ya, 19-an gitu. Beli saham ya kamu, saya kasih tahu sahamnya ini. Nanti RM saya, ya. Tapi seminggu kemudian dia telepon lagi, Gresya, jangan beli saham, nanti saya salah. Nanti kamu pusing nanti sama bulu tangkisnya. Tapi saya dari umur saya bilang, ini saham ini apa sih? Jadi mulai belajar gitu loh. Jadi lebih penasaran, apa sih yang harus saya nggak terjun langsung di saham, cuman saya mulai belajar aja karena beliau mengucapkan kata-kata itu udah terlanjur. Tapi karena beliau bilang kamu beli aset, beli tanah, beli properti aja, gitu. Jadi saat Pada itu waktu di awal-awal investnya lebih ke properti, lebih ke tanah, bukan ke saham. Berarti udah dibelokin lagi lah. Bukan ke saham karena juga karena dari dunia seorang atlet nggak ngerti finance Iya. at all. Tapi kemarin kan sempat dibisikin tuh, beli saham ini ya gitu. Iya, sempat. Cuan nggak tuh? Iya, waktu itu sempat bisikin beli saham JRRI Property waktu itu. Dia bilang supaya kamu aman, dia ngomong gitu. Tapi aku pikir-pikir dia langsung telepon lagi, jangan udah beli rumahnya aja. Beli rumahnya aja. Oke pak, saya beli rumahnya aja deh. Tapi ya lucu aja maksudnya. Beliau begitu kayak membuat atlet tuh atletpreneur katanya. Beliau selalu punya cita-cita gitu. Karena nggak semua atlet bisa jadi juara. Tapi apa yang atlet dapatkan, pasti atlet dapat income. Sekecil apapun, sebesar apapun, itu harus kalau beliau selalu ngajarin harus bertanggung jawab dan multiplikasikanlah itu apa yang kamu punya. Iya, disisihin gitu. Iya. Terus properti yang di develop ini di daerah mana? Yang mana? Yang lu ngebangun, yang masuk ke... Oke. Ini udah di daerah Tomohon di tahun 2019 sih. Oke. Terus udah sampai sekarang bangun berapa rumah tuh kira-kira? Sampai sekarang udah ada 300-an. Ya, 300-an. Karena 300 yang rumah subsidinya. Rumah subsidi itu berarti maksimal kalau nggak salah berarti 200 juta sekian gitu ya? Gimana sih? Iya, kalau di sana 178 lah dengan semuanya ya. 880 lah ya, kita agak ini. Kayak gitu. 50-an M guys. Udah dihitung sama dia. Biasa gitu beda orang. Tapi ya keren lah, luar biasa loh. Gue gak pernah ngitung loh padahal. Karena gue bukan orang matematika atau orang finance. Dia langsung sama lu kayak suami gue. BU butuh cari uang jiwanya. Tapi selain dari property development, bisnisnya apa lagi gitu yang lu lagi jalanin? Masih ada beberapa dan seperti bisnis recovery performance, on point gear kita jualan. Tapi kita jualan sekarang lagi masukin ke FMCG juga, bikin produknya. Pernah tahu muscle gun dan open ear itu pernah olahraga? Gym dong. Gym. Muscle gun. Sedikit. Iya. Gym tapi gue jiper terus deh. Gym dong. Itu bagian dari investasi loh. Cuma kalau ngomong olahraga, jiper sama dia gitu kayak. Gue bilang, dia nanya kan misalnya, lu olahraga nggak? Cuma kalau bisa dibandingin sama dia gimana ya? Mau bilang iya tapi Enggak. Jalan kaki aja 30 menit itu udah olahraga loh. Udah gerak. Anyway, iya jadi punya on point namanya. Terus juga memang beberapa invest di beberapa startup dulunya. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Nah, salah satu yang jalan sekarang adalah Ayo Indonesia. Pernah juga buat fashion bisnis juga, namanya Fine Council, waktu pas juara Olimpiade yang posisinya jadi booming gitu. Ya, tapi again ya, it's a business. Ada yang jadi belajar juga, berarti you cannot put
in one basket harus disebarkan juga. Jadi mulai belajar di situ. Ada yang belajar, ada yang gagal, ada yang berhasil gitu, Iya. ada yang bisa bertahan. Terus jadi penulis gitu. buku juga. Ini udah launch. Ini udah launch di tahun 2024 gitu. Iya. Nulis sendiri lagi, nggak pakai Enggak sih, publisher? ada ghostwriter. Ada ghostwriter Aku ya? juga gue Masa juga publisher? publishnya sendiri. Iya, publisher sendiri. Iya, publisher sendiri. Ya, nggak tahu, gue dan suami suka banget hidup ribet. Padahal bisanya. Cuman ya bagusnya karena kita pada akhirnya kita bisa apa ya? Bisa lebih nyaman untuk kasih konten ini kemana-mana, itu ada di keputusan ada di kita gitu sih. Iya. Terus kalau misalnya tadi kan, lu kan tadi kan dapat inspirasi atau enggak dapat apa ya, kayak dorongan untuk main badminton itu gara-gara mungkin di spot sama orang tua yang lihat lu tuh punya talenta di situ gitu kan. Tapi itu tuh kayak gimana sih, kayak background orang tuanya itu apakah emang mereka atlet juga kah? Mereka pengusaha? Mereka gimana cara bisa ngedorong gitu? Jadi papaku tuh meninggal waktu aku umur 2 tahun. Jadi aku 3 bersaudara. Waktu itu kami masih tinggal di Jakarta. Dan pada saat papa meninggal, mama langsung mau kita semua terbang pulang kampung gitu ke Sulawesi Utara. Karena ya kehidupan ya, jadi pada akhirnya dari situ drop banget kehidupan keluarga, dan mama harus bisa berjuang sendiri. Kakak tuh masih pada sekolah gitu. Jadi dan ada anak 1 tinggal 2 tahun, dia pikir di daerah akan lebih mudah untuk hidup karena kan terbatas finansial ya. Ya dari situ umur 5 akhirnya mama lihat bisa main bulu tangkis dan aku bisa main bulu tangkis. Jadi dari situ mama kayaknya anak ini punya bakat, karena waktu porseni aku umur 6 tahun aku bisa ngalahin anak-anak umur 10 tahun kayak gitu. Jadi dilihat anak ini bertalenta gitu. Dan dia waktu aku umur 8 tahun aku ditanyain sama mama, "Kamu beneran mau main bulu tangkis? Kalau kamu beneran main bulu tangkis walaupun kita nggak punya apa-apa, ayo kita ke Pulau Jawa." Gitu, kita nggak bisa ada di Sulawesi aja gitu, di Sulawesi Utara, karena nggak ada sparring, mungkin nggak ada ekosistem yang bagus di daerah pada saat itu. Akhirnya nekat ya mama dan aku untuk terbang ke Jakarta, ya ke klub Jaya Raya ini, umur 8 tahun. Iya. Berarti itu kondisi keluarga kayak gimana? Ini sorry kalau misalnya boleh boleh nanya ya. Soalnya kan kalau misalnya punya kesempatan belajar di OSI, pasti kan backgroundnya bukan yang ini juga gitu. Cuman apakah dari sisi ibu itu juga bantuin usaha atau kayak gimana gitu? Papa sih yang pengusaha memang. Terus apa yang terjadi? Dari tahun 70-an, 80-an, 70-an mungkin dia masih jadi kapten kapal komersil di Indonesia. Kargo gitu? Ya kapten penumpang gitu. Penumpang kargo. Aku juga kurang ngerti ya karena sejarahnya. Cuman aku taunya dia kapten kapal. Oke. Gitu. Nah, tapi kayaknya tahun 80-an dia mulai banting setir jadi pengusaha. Gitu, jadi pengusaha. Terus ya dia ada sempat ya usahanya dia cukup baik gitu pada saat itu. Dan kami makanya sekeluarga hidup dengan belum ada aku lahir tahun 87. Kakak aku hidup dengan dengan finansial yang baik gitu pada saat itu. Makanya kakak bisa sekolah di Australia, kakakku bisa dapat edukasi yang baik lah. Waktu itu kakak juga lucu ceritanya sih, kakak pengen main bulu tangkis tapi nggak dikasih sama papa. Karena lu sekolah aja yang bener katanya, gua sekolah lu tinggi-tinggiin. Karena dia bilang jadi pemain atlet itu nggak tahu mau makan apa katanya, nggak bisa hidup lah ke depannya gitu. Ironis dulu waktu zaman dulu kakakku ya akhirnya beliau meninggal di tahun 89. Waktu umur 2. Iya umur 2. Ya. Semua kekayaan habis semua, bangkrut total. Gitu. Gara-gara apa itu? Iya gara-gara mama kan memang backgroundnya itu. Memang mama pada waktu itu ya ini orang tua zaman dulu ya. Iya. Papanya kerja, mamanya yang ngurusin anak. Jadi mama
memang taunya cuman ngurusin anak aja, fokus sama gedein 3 anak ini gitu. Papa yang benar kerja banting tulang biar dia yang usahanya kayak gitulah. Hingga ya kurang ada pengetahuan aja dalam keluarga bagaimana untuk menjaga aset, untuk menjaga aset, kurang ada pengetahuan aja dalam keluarga, terutama mungkin mama ya pada saat itu, karena ya beliau juga taunya adalah membesarkan anak, kita nggak bisa nyalahin juga gitu. Beliau tahu pengetahuannya itu besarnya ya udah gitu ya. Puji Tuhannya nggak ada utang, nggak tinggal utang karena kita masih di cover sama aset-aset yang akhirnya bisa menutupi lah kekurangannya itu. Tapi ya itu, jadi aku lahir dengan ya di 2 tahun besar gitu nggak dengan miskin lah. Iya, Kalau iya. bilang miskin memang miskin sih. Jadi nggak ada apa-apa gitu. Makanya mama mutusin ke Manado waktu itu. Boleh share nggak sih mungkin dulu ya kan ya tentu kalau misalnya udah ditinggal sama ayah di umur 2, habis itu ibunya kan ya sebelumnya kan sebagai ibu rumah tangga lah, jagain anak kayak gitu kan. Itu kayak gimana gitu, kayak yang lu paling inget yang sulit itu contohnya kayak apa sih gitu? Yang contoh di ibu rumah tangga ya? Iya, ya masa lu kapan lu tahu bahwa ini tuh mungkin secara financial gue tuh di bawah rata-rata nih? Apakah waktu dulu kecil ngeliatin teman kiri kanan gitu misalnya? Iya, udah ngeliatin. Mungkin di early years ya, setelah 2 tahun, 3-4 tahun lah, ngelihat ya mungkin mama punya sedikit uang, jadi dia bisa usaha. Tapi usaha, misalnya dia usaha beli mobil jadiin mikrolet gitu. Tapi karena mungkin emang gak ada jiwa dan gak tahu gitu pengetahuannya, jadi ya nggak berkembang aja gitu. Jadi jualan mangga lah, jualan jahit, dia bisa jahit, dia jahit-jahit gitu. Cuman memang nggak bisa ya untuk bertahan hidup aja gitu. Jadi ya punya mikrolet 3 atau 4, tapi habis itu juga gone semuanya gitu, nggak bisa bertahan karena memang nggak ngerti bisnis. Gitu aja sih. Gitu. Tapi berjuang banget ya berarti ya setelah itu. Iya, setelah itu ya kakak yang handle semuanya sih. Jadi dia waktu di Australia dia udah bilang udah kecemplung di sini, udahlah nggak apa-apa. Oh ya, dan aku ingat seluruh aset kita waktu itu punya rumah 1 atau 2 gitu. Itu ada juga yang buat sekolah kakak sih ke sana. Oh, supaya Iya, selesai. jadi selesain dulu dia gitu. Oh. Jadi abisin semuanya. Dan ya udah ya aku nggak kebagian apa-apa gitu. Iya. Itu aja. Terus Jadi ngerti ya, nggak ada, bahkan setelah itu kan kakak yang handle karena dia tahu perjuangan keluarga, jadi dia kirim-kirimin uang mama 100.000 gitu dari Australia buat kita hidup sebulan gitu. Buat aku dan mama gitu waktu itu. Gitu sih. Terus lu kalau waktu kecil yang ngebiayain siapa kalau gitu? Kan badminton kan pasti butuh banyak. Akhirnya langsung di spot kah oleh tadi yang Pak Ciputra dengan Enggak kan itu masih umur 5 kan baru tahu kan. Iya, gitu. Jadi ada gapnya. Iya, ada gapnya ya. Terus yang menarik tuh gini, gue tahu gue punya bakat dari kecil, umur 5-6. Nah waktu umur 7 tuh, waktu kejuaraan itu tuh ada hadiahnya. Karena gue ngikutin yang 10 tahun ke atas. Karena gue tahu mama kita nggak punya duit gitu. Itu kalau gue berusaha untuk bisa jadi juara. Gue bilang kalau gue juara nih gue dapat 25.000 waktu itu. Dan akhirnya dengan semangat juang, akhirnya gue juara juga, pontang panting gitu loh. Pontang panting gue juara dapat 25.000, ambil di bank apa? Rupiah. Gitu. Terus gue mulai feeling, waduh ini gue kalau bener ya ini bisa ngasilin duit ya jadi pemain. Maksudnya dia cepet gitu waktu itu. Dan gue yang 2 tahun cuman bulu tangkis doang. Tapi itu yang jadi fondasi kayaknya. Bahwa anak umur 7-8 tahun pun bisa menghasilkan. Kalau waktu itu belum ada zaman YouTuber sekarang dulu ya. Cuma dulu belum ada zaman jadi YouTuber gitu kan. Atau apapun itu kan, iklan, endorse. Kalau sekarang kan ada banyak ya. Tapi pada waktu itu gue tahu konsep di mana kalau kita kerja keras,
pasti uang akan datang. Jadi gue dari situ gue udah tanam bahwa tiap kali gue ikut kejuaraan yang kalau ada hadiahnya gue akan mati-matian untuk bisa jadi juara supaya gue dapat duitnya. Gitu. Dari umur 78 tahun. 78 berarti udah ngerti konsep uang gitu-gitu ya, kepaksa kali ya dengan kondisi. Iya, karena kepaksa dengan kondisi. Dan gue tahu I'm good at this. Jadi percaya diri gitu. Dari situ ya akhirnya bisa mempunyai mentalitas yang kalau gue benar-benar bisa jadi juara di dunia bulu tangkis, dapat beasiswa gitu ke Jakarta, terus tujuannya adalah ke Jaya Raya pada waktu itu, kan dikasih beasiswa gitu dari umur mungkin 10-11 tahun. Jadi targetnya tuh ke situ gitu supaya meringankan beban orang tua aja, supaya mama kakak tuh bisa fokus dengan kehidupannya masing-masing, gue bisa fokus dengan cita-cita gue sebagai seorang pemain bulu tangkis gitu. Ini umur 8 nih kayak gitu. Anak gue itu sekarang umur 7 ya. Anak gue umur 7. Coba nanti kan ketemu sama Cici. Sama Cici lagi. Anti. Supaya, lo jadi financial independent dong. Jadi gue gak keluar biaya lagi. Wah gila, umur 8 gue dulu ngapain ya. Luar biasa. Terus itu mulai jadi financial independent kalau itu dari sejak umur? Mungkin setengah-setengah lah. Jadi tapi karena ada harapan kalau kita bisa ini kan kalau juara, kalau nggak juara, kalau nggak juara ya kita hidup sendiri gitu. Kita harus berusaha sendiri. Ya itu dengan tadi mama dia bisanya jahit, ya udah dia jahit baju gitu, kasih. Yang penting ada makan aja setiap hari gitu. Iya. Tapi kalau misalnya pribadi, lu nggak ngerasain perbedaan waktu masa berjayanya dari segi finance ke masa yang kurang oke-nya gitu kan. Soalnya kan waktu lo lahir udah di masa iya, jadi nggak ngerasain semuanya itu perbedaan. Tapi waktu mulai udah langsung dari bawah aja gitu. Iya, taunya bahwa ya Gracia dilahirkan di keluarga yang nggak mampu aja gitu. Iya. Nah terus lanjut setelah itu kan akhirnya jadi berhasil mendapatkan beasiswa ini gitu ya? Iya, jadi umur 8 ke Jakarta itu juga belum dapat karena persaingan di Pulau Jawa tuh luar biasa. Jadi gue baru masuk Jakarta Selatan aja gue langsung kalah. Padahal juara-juara nih di Manado. Wah gue nangis, gue bilang mah pulang aja kayaknya lebih enak. Gak langsung menang ya? Gak langsung menang. Gak langsung menang. Tapi kata mama ya gak ada no turning back. Kita udah stay di sini, udah pulang-pulang kampung ya. Udah buka stay di sini. Jadi kita ngekos lah, kita cari. Pokoknya biaya hidup yang sangat-sangat minim gitu. Untuk kita bisa bertahan hidup aja di Jakarta sambil ya Gracia di bulu tangkis. Dan waktu itu kebetulan juga, bukan kebetulan sih, saya nggak tahu ini apa karena merasa kasihan dari Jaya Raya tuh kayak ada diskon gitu loh bagi anak-anak yang nggak mampu. Misalnya kita waktu itu kalau nggak salah bayarnya seharusnya 36.000 di diskon 50%, bayarnya cuma 18.000, benar ya? Per bulan. Per bulan. Waktu itu. Iya. Gitu. Jadi kayak tetap bayar tapi ada diskonnya gitu untuk keluarga yang nggak mampu gitu. Iya. Gitu waktu itu. Terus waktu Mama pernah cerita nggak sih kayak waktu di awal-awal kayak gitu ya? Apakah ada sebuah target tuh? Oh suatu saat Gracia harus berusaha supaya bisa menang minimal nomor 1 di Indonesia deh minimal gitu. Nggak usah ngomongin internasional gitu. Apakah dari kecil tuh udah ada goal kayak gitu? Ini yang jadi mungkin karena itu learning by doing juga itu sendiri. Makanya dari 7 tahun itu yang dapat duit 25.000, gue udah tahu gue bisa nge-taste bahwa kalau juara tuh dapat duit, bisa merubah kehidupan. Ibaratnya bisa makan nih, 1 hari lagi kita bisa makan. Jadi dari situ, dari mindset itu membentuk bahwa kalau untuk mau mencapai kesuksesan, ya kita harus bekerja keras dulu apapun untuk to get there. Untuk bisa benar-benar meraih apa yang kita impikan gitu. Kita kan of course kita mau sukses, kita mau punya kehidupan yang lebih nyaman kan, ekonominya akan lebih nyaman, ya pasti itu gitu. Nah mindset itu yang harusnya, yang gue merasa itu datang dalam pengalaman diri sendiri, bukan karena mamah bilang
Gracia, kalau kamu jadi juara, kamu nanti bisa meringankan beban orang tua loh. Nanti kamu dapetin, gak ada iming-iming kayak gitu. Tapi memang mama tuh purely untuk mendukung support anaknya. Mungkin dia pasti akan ada harapan, maksudnya dalam hatinya. Cuman gue nggak pernah denger dari mulut dia atau dari keinginannya dia bahwa Gracia harus sukses sehingga kita dapat bisa makan. Atau Gracia, kamu harus juara ya supaya kita. Jadi nggak ada beban itu. Nah itu yang gue rasa fondasi yang dari umur 7-8 tahun itu, yang ketika gue dapet duit sendiri, gue udah punya mindset, udah punya kebentuk gitu. Jadi gue berjuang ini memang dari keinginan, yang keluar dari keinginan dan pengalaman hidup sendiri. Gitu. Tapi bahwa lu one day lu bisa menjadi the world's best practically gitu kan. Itu dapat kayak kapan sih momen itu kayak wah, apakah ya setelah menang apa gitu? Apakah waktu Asian Games itu langsung tahu oke, ini bisa nih kita mencapai sana atau kalau gimana? udah di pelatnas kita bilang 2004, maksudnya setelah itu ya kehidupan gue masuk pelatnas umur berapa ya? 15 tahun. Itu sih udah ada struggle-nya sendiri gitu. Tapi kalau sebelum itu, kalau tarik mundur lagi sebelum itu, dulu karena bakat kan dari kecil terus 6 tahun bisa umur, jadi gue ngerasa gue percaya diri, gue bisa dengan gue punya bakat dan emang terbukti ketika diturunin di umur 11 tahun itu bisa juara di umur anak-anak yang lebih tinggi, lebih levelnya di Jakarta. Kan udah waktu kalah itu terus latihan terus gigi dong karena pengen masuk dapat beasiswanya si Jaya Raya ini supaya nggak bayar. Ya waktu itu bukan pengen jadi juara dunia. Cuman karena pengen masuk beasiswa supaya bisa tinggal asrama, sekolah di situ nggak bayar juga dan ya bisa meringankan kehidupan keluarga aja gitu. Boleh share sih kayak benefits dari beasiswa itu apa aja tadi? Misal tadi asrama terus habis itu bisa kan nggak usah bayar. Iya kita masuk dapat pelatihan yang lebih intens lagi, lebih fokus lagi untuk memang ini anak dibibit untuk jadi seorang juara dunia gitu. Dari umur 11-12 tahun. Jadi memang pembibitan kan carinya dari situ. Jadi di asrama dapat ya semua makan, hospitality semua ditanggung, sekolah ditanggung. Dan juga ya kehidupan sehari-hari ya basically kehidupan sehari-hari ditanggung. Jadi mama dan keluarga udah nggak perlu mikirin apa-apa dan dapat uang saku juga gitu, walaupun nggak gede sih, uang jajan lah dikasih gitu. Boleh di-spill nggak sih berapa? Waktu itu awal dapatnya 10.000 kalau nggak salah sebulan gitu. Tapi kan kehidupannya udah nggak perlu bayar apapun. Ya asrama tempat tinggal udah tapi ada. Tapi again itu juga harus berprestasi ya. Kalau nggak berprestasi nggak akan bisa dapet itu sih. Oh bisa di ya apalagi cut. Apa? Bisa kena cut gitu anytime gitu. Maksudnya kalau misalnya nggak berprestasi. Iya nggak akan kena. Maksudnya kan kita ada seleksinya. Iya. Misalnya udah dapat. Kalau misalnya udah dapat. Oh iya harus iya. Jadi setiap tahun itu ada evaluasi. Setiap tahun. Iya evaluasi. Dulu evaluasi. Kalau anak ini kira-kira nggak terlalu berkembang, ya nanti akan di-cut sendirinya. Ada banyak gak sih di-cut itu dari ada tahun banyak banget. Pressure gak sih saat itu gitu? Kayak wah. Ya waktu itu. Atau udah tahu pede-pede aja gitu ternyata. Pede-pede aja karena waktu itu pede-pede aja karena kayak ngerti bahwa gue punya bakat ini, kayak pede banget gitu, kayak gue pasti bisa jadi juara dunia gitu. Gitu loh. Tapi pas lagi udah nyambung masuk pelatnas, nah itu udah hit, ada different story lagi. Ternyata yang gue pilih ganda putri, ya gue pilih kan spesifik mau pilih apa, pemain single, kayak menjadi seperti seorang Susi Susanti, atau mau pilih ganda campuran atau ganda putri kan 3 kan kalau campuran sama mix itu ya. Tapi gue pilihnya ganda putri, yang dimana memang belum ada prestasi yang jadi juara Olimpiade juga belum ada gitu, juara dunia pun belum ada waktu itu, sampai sekarang kayaknya belum ada gitu. Jadi dan dimana China, Korea itu China lah kalau kita bilang ganda putri tuh nggak pernah ada yang kalah sampai dari awal pertandingan Olimpiade bulu tangkis ada sampai tahun 2016. Jadi yang juara itu China semua. Yang 2012 Jepang, 2021 Indonesia kan. Iya. Yang juara. Selebihnya historinya China terus yang juara. Juara lagi 2024 tuh kemarin.
Tembok Cina memang. Lu so- udah- Bukan cuma dalam keadaan finansial, ada keadaan finansial ataupun dalam dunia, tapi emang ya begitulah, emang keadaan dunia. Iya. Kalau dalam olahraga juga, Iya, khususnya di ganda putri sih. Sebenarnya punya belief bahwa lu bisa menang dengan kayak Waktu gue tahu gue bisa, kayaknya gue harus 13. Waktu gue umur 13 tahun, waktu gue pilih untuk gue pengen di ganda putri, karena ketika kita belajar sejarah, jadi gue belajar sejarah juga. Kayaknya belum ada nih. Ini sisi bisnis juga nih yang gue keren. Lucunya adalah pas gue lihat kan ada 5 sektor nih. Ini kalau gue bicara sendiri ya, mungkin otak bisnis gue 5 sektor. Salah satunya ganda putri yang memang belum pernah jadi juara olimpiade. Yang lain udah ada medali olimpiade. Terus gue lihat dunia sejarah, kayaknya gue harus punya hati, gue cewek, gue nggak mau tunggal putri karena udah pernah diisi oleh Cissy Susanti. Beliau prestasinya luar biasa bagusnya, sangat bagus buat Indonesia. Gue maunya di ganda putri aja gitu, karena belum ada. Karena gue pikir kalau gue jadi juara di ganda putri pada saat itu akan dielulukan, dapat duit lebih, bonus lebih gede dan sebagainya. Jadi kayak nomor satunya. Gimana sih kalau lu sebagai pencetus gitu, pelopor, itu pasti secara nama, secara finansial, semua itu akan fame, orang akan selalu mengingat. Jadi gue mencari hal yang belum pernah ada di umur 13 itu. Jadi kalau kita mencari bisnis apa sih sekarang di dunia yang belum ada? Iya kan? Kita cari itu jadi pelopor, ya udah, walaupun ada saingannya tetap kita yang pertama. Kita yang pertama. Gimana? Kalau sekarang kan uniqueness, waktu Leon bikin podcast, USP-nya apa? Iya, uniknya apa? Banyak banget yang bikin podcast. Iya. Tapi waktu kita pertama kali bikin podcast, terus dikasih tahu, orang udah tahu, udah dapat duit duluan kita dibandingnya. Sekarang kan mikir terus, ini kita harus ngapain? Gitu aja sih. Mungkin jadi keadaan lu ngebentuk mental yang kayak gitu kali ya. Iya. Bener-bener. Apakah menurut lu kondisi finance yang zaman dulu di mana lu tidak memiliki privilege itu justru yang jadi fondasi supaya lu tuh memiliki fighting spirit yang bahkan di atas teman-teman yang lainnya gitu. So ini do or die gitu, basically for you gitu kan. Iya. Ya iya benar sih. Kadang aku suka lupa kan kalau sekarang, tapi waktu selalu diingetin sama suamiku, dia selalu bilang gila ya kamu tuh dalam keadaan, kenapa kamu punya fighting spirit seperti sekarang? Karena kamu tahu besok kamu nggak bisa makan, gitu. Jadi udah diperhadapkan dengan kehidupan seperti itu, udah pernah diperhadapkan dengan kehidupan seperti itu, sehingga itu yang membentuk identitas jadinya, prinsip kehidupan Gracia sampai sekarang. Ya, makanya gue curious sih, gue pengen tahu sih, soalnya kan anak lu umur berapa sekarang? 3. Umur 3 ya? Iya. Ya, anak kedua gue umur 3 juga gitu. Makanya pengen tahu sih kayak lu race-nya gimana nanti. Nah, soalnya kan pasti kan udah, ya kedepannya udah jauh berbeda, jauh lebih comfortable gitu kan. Kayak untuk instill fighting spirit-nya gimana gitu. Lo masih figuring things out dan juga gitu. Soft skill kan berarti karakter sih. Iya. Apapun yang kayak maksudnya sekarang kita udah lebih tetap masih belajar, tapi kita sekarang lebih berpengetahuan kan. Perlu yang buat gue tuh soft skill itu dibanding hard skill, gue pengen ngajarin dia soft skill dulu sebelum dia ada hard skillnya, gitu. Karena itu fondasi banget untuk dia, gimana dia karakter dia, bagaimana dia bisa say nice thing kepada orang lain atau bagaimana dia bisa berperilaku yang baik, itu fondasi dulu sih. Dan bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan apa yang dia impikan, gitu. Ya. Itu yang pengen diajarin. Memang mungkin sekarang dengan keadaan yang lebih nyaman, tapi we will find a way gitu. Kita sebagai orang tua juga terus belajar kan, gimana. Ya terus belajar aja. Jadi memang kalau orang tua memang harus dari kita gitu drive-nya untuk nularin spirit
ke anaknya. Iya, anak gue umur 7 nih. Masukin olahraga Umur- aja. umur- Masukin kompetisi. Aduh. Tapi gue suka bilang kok it's good untuk kita anak kita bisa ada di dalam kompetisi kehidupan yang berkompetisi untuk ngajarin, bukan karena ngajarin gue jadi lebih bagus, tapi ngajarin gimana kalau kalah. Paling penting itu kalau gue rumah anak gue nggak apa-apa dia kalah. Kalau kalah dia bisa tahu bagaimana itu menyakitkan, bagaimana itu dia udah latihan sebegitu banyaknya waktu yang dikorbankan capek-capek tapi tetap kalah. Besoknya dia masih melakukannya lagi, untuk sampai dapat impian yang dia lakukan. Nah itu sulit kita sebagai orang tua bisa ngajarin, itu harus anaknya yang memang mengalami itu sendiri. Tugas orang tua ya udah support aja dia terus gitu. Kita juga jangan jadi baper gitu kalau anaknya kalah. Gue belajar dari nyokap gue sih juga. Kenapa ya? Apa yang lu paling belajar dari nyokap? Dia waktu ya itu gue cerita ya, umur 8 tahun kita ke Jakarta, terus ternyata paling jago di Sulawesi, ternyata ke Pulau Jawa, Jakarta Selatan aja nggak bisa ngalahin. Terus dia bilang, keputusan udah keputusan, nggak bisa balik lagi, nggak bisa diambil. You jalan terus, kayak gitu. Ya gue nangis, tapi ya namanya ada dalam lindungan dan direction dari orang tua mengajarkan spirit itu, gue ngerasa ya udah gue mau latihan lagi gitu. Makan latihannya lebih banyak dibanding kemarin-kemarin gitu. Yang ini umur berapa sekarang yang pertama kali lu pindah ke Jakarta? 5 kalau misalkan? 5 main bulu tangkis, 8 tahun, 9 tahun. 9 tahun. Itu memang harus dialami sih kita sebagai, dan itu fondasi, itu kan kita masih kecil ya, itu fondasi banget yang membentuk kita sampai nanti kita tua gitu, sampai kita umur jadi nenek-nenek, kakek-kakek. Iya. Oke, terus gue sekarang pengen ngobrol mengenai lu punya bisnis deh. Kok dari situ, ya kan, lu udah accomplish semua itu di badminton lah. Kok bisa ke property development? Tadi kan kalau misalnya dari Pak Ciputra ngomongnya kan, ya kan belinya rumah, properti gitu. Tapi kan satu itu rumahnya, bukan 300. Bukan jadi bisnis ini jadi ya, bisnis. bukan dikelola gitu ya, bukan dikelola ya. Iya, kalau misalnya lu beli, ya kalau misalnya orang invest rumah kan ya 100 meter, 200 meter. Kalau misalnya ngebangun rumah 300 kan perlu sekian hektar gitu maksudnya. Iya. Gimana ya? Jadi gini, karena mulai udah dari ini deh, kayak dari tanahnya awalnya mulai dari mana gitu. Oke, karena udah ada fondasi. Kan ngeliat Pak Ci juga, taunya dia bisnis beliau juga properti juga kan. Jadi waktu tahun 2006 pernah diajak ke Vietnam. Waktu kalau nggak salah Ciputra Group lagi nggak terlalu bagus tahun 2000-an pada saat itu. Kita ke Vietnam, dia langsung ngomong, Grace, Hanoi itu masih kosong semuanya. Terus saya bilang, kenapa Pak Ciputra punya gedung, maksudnya punya bikin rumah-rumah gini juga. Dan dia dipercaya oleh government di sana gitu untuk membangun kota. Jadi konsep awal itu yang gue merasa apa yang beliau tanamkan dan untuk bisnisnya itu bukan gini. Gue ngomong ya, kalau kita beli tanah, walaupun kita nggak taruh bisnis, tanah itu akan selalu naik, iya kan, sampai sekarang gitu. Tapi beliau juga mengajarkan bagaimana mengelolanya itu, menjadikan itu supaya bermanfaat buat orang-orang sekitar, gitu, menjadikan kota. Jadi pada saat itu gue mulai memikirkan adalah gue mau beli tanah sebanyak-banyaknya aja. Kalau tanah di Jakarta belinya cuman bisa kecil-kecil, ya gue akan coba cari ke daerah. Gitu. Mulai di tahun 2013 2014 udah mulai nyari tanah-tanah yang lebih gede lagi gitu, dari ribuan meter, hektar, ya sampai sekarang gitu. Maksudnya masih going on process kan. Jadi dari situ gue merasa pada saat udah punya tanah dan di Tomohon khususnya ya. Jadi pada gue beli gitu, orang udah pada tahu kan kecil ya kotanya. Orang udah pada tahu
Gracia ini suka beli tanah. Kan waktu itu udah punya nama juga kan sebagai pemain bulu tangkis, udah punya prestasi. Jadi orang kalau misalnya mau jual tanah, itu tawarin aja ke Gracia gitu. Padahal Gracia di Jakarta. jadi ya di tahun 2019 ada yang nawarin tanah dan include dengan bisnisnya. Aku tanya, bisnisnya apa? Ya perumahan subsidi. Perumahan subsidi tuh gimana? Nggak tahu sama sekali. Ya kalau mau nanti kita yang kelola. Ya udah deh, bentar deh saya belajarin dulu. Saya ajar 2018, sorry. 2018 saya belajar dulu sebentar. Terus pada saat itu juga udah pacaran dengan suami saya sekarang si Felix. Dia juga backgroundnya adalah pengusaha gitu. Jadi dari situ mulai tanya sama dia, gimana nih mau belajar sesuatu nggak? Ini ada yang tawarin lagi kita nih belajar properti gitu. Dia bisnisnya dia jewelry bisnis gitu. Dia bilang boleh deh. Dia bilang ayo kita belajarin. Ya gue bilang kalau misalnya gue mau beli tanah ini, gue mau beli tanahnya aja. Karena itu pasti akan untung. Tapi kalau untuk ada bisnisnya gue gak bisa. Karena prioritas gue sekarang adalah ke Olimpiade 2020. Udah Olimpiade terakhir gue nih. Gue gak mau main-main. Gak mau, maksudnya benar-benar mau fokus sama ini gitu. Tapi kalau ada lu yang ikutan sama gue di sini, dan kita bikin perjanjian aja, kita pacaran tapi kita ada boundaries juga memang waktu itu, gitu, tentang sahamnya gitu, kita memang ada di notaris. Terus dia bilang, oke, gue ikut bantuin. Ya udah, akhirnya dari situ kita mulai belajar dari 2019 itu mulai bikin, terus mulai gue juga karena punya kenalan, bukan kenalan ya, tapi kenal. Karena sebagai pemain bulu tangkis juga kenal kepala daerahnya dan sebagainya, nanya-nanya apa sih yang dibutuhin di daerah ini. Mereka bilang ya jatah perumahan subsidi itu memang masih belum ada developer yang banyak di sini dan dibutuhkan sekali untuk masyarakat di Tomohon dan sekitarnya. Karena ya itu kan perumahan murah ya waktu itu kalau nggak salah sih we start itu dari 150-an juta, 160-an juta per rumah gitu. Dan untungnya ya udah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita nggak bisa ngambil margin banyak dari situ. Yang penting bisnis jalan dulu. Dan gue sama Felix ngerasa ya it was a good start for us to learn about property business more, not only buying lands. Gitu sih. Berapa hektar itu tuh waktu diakuisisi? Mungkin waktu itu yang 2 hektar, sekitar 2 hektar. Kita belajar kontur tanah, ternyata nggak bisa dipakai karena di bawah jurang juga. Ya ada banyak hal lah yang belajarin. Ternyata kita harus expand ke sebelah-sebelahnya. Ternyata kalau kita udah beli sih dan kita udah bangun, kita mau beli di sebelahnya udah mahal. Ya maksudnya learning by doing gitu, kita udah mahal. Tapi karena kita juga udah bisa ngeran ini, ya udahlah kita beli aja, beli tanah nggak akan pernah rugi gitu. Jadi menurut kita ya pada saat itu kita punya mindset. Pandemic happen 2020, udahlah berhenti semuanya. Gue masih fokus banget dan masih fokus banget di bulu tangkis. Felix juga kerjaan dia masih full time sebagai pengusahanya dia di sini, usahanya dia di sini. Terus waktu Covid kayak gimana tuh? Berarti kan 2019 lu baru relatif baru dong. Masih waktu baru. Covid itu bisnisnya masih baru lah, masih baru diakuisisi gitu. Iya, kan kita memang rencananya bangun 100 rumah di sana kan. Dengan tanah 2 hektaran sampai 3 hektar. Waktu itu lebih kepada internal mismanagement aja sih. Menurut kita yang paling. Memang gini, Covid itu bikin berhenti. Tapi kalau kita punya tim dan manajemen yang bagus, harusnya kita nggak akan rugi sebanyak itu. Kalau nggak, kita break even kita ya nggak ketunda, tapi seenggaknya nggak rugi lah
gitu. Boleh share Itu nggak sih rugi karena internal mismanagement aja gitu. Boleh share nggak sih apa yang terjadi supaya teman-teman bisa belajar juga gitu? Iya, yang gue belajar dari hal ini, gue kan selalu percaya karena gue nggak punya waktunya untuk ngurusin 100%. Gue akan selalu mencari orang siapa yang bisa dipercaya. Nah ini bangun manusia kan. Nah nggak semua, satu orang bisa dipercaya, tapi kita kan kerja dengan 10 orang. Kalau dalam environmentnya yang satu ini, yang 9 ini nggak bagus, yang satu ini juga pasti kalah gitu. Pasti diakalin lah ceritanya. Apalagi yang punyanya di Jakarta gitu, nggak ngurusin. Itu yang jadi kendala lah. Banyak bocor-bocornya itu banyak banget sih. Gue hampir mau berhenti tahun 2022. Gue bilang stop aja udah, jangan ada lagi gitu. Karena gue beli tanah itu, bangun bisnis itu semua keluar dari tabungan atlet gitu. Nekat sih, tapi gue nggak pernah mau untuk pinjem bank gitu. Pada saat waktu itu kan banyak juga bank yang tawarin, kan kita memang kerja sama bank juga untuk customernya. Tapi kalau untuk usahanya, gue masih merasa sangat-sangat beresiko gue pada saat itu sebagai seorang pemain bulu tangkis. Jadi ya udah, gue pakai duit sendiri aja gitu untuk run the business. Ya, terus gitu. Cara perbaikinnya kayak gimana? Itu kan ujung-ujungnya lu masih tetap tinggal di Jakarta. Nah itulah ketika kita udah ingin menyerah, tiba-tiba Felix tuh punya telepon teman baiknya dia. Teman baiknya dia itu di Pontianak, yang sekarang ngeran jadi direktur operasionalnya di perumahan. Dia tiba-tiba telepon Felix, ya lagi pandemi, semua orang butuh kerjaan, semua orang kehilangan dan gak punya duit gitu. Dia bilang, gue lagi bener-bener broke sekarang. Ada gak yang gue bisa kerjain? Felix memang sangat percaya bukan sangat percaya, tapi dia punya ngerasa, kok Adi namanya, kok Adi ini bisa bisa ke Manado ya. Dia ngerasa ketomohon ya. Akhirnya si Felix bilang, lu mau gak bantu gua untuk lu ngelihat oversee perumahan ini di sana? Dengan catatan dia di Pontianak, dia udah punya anak, udah punya istri dan punya anak. Dia bilang, waduh, gua sih ya itu big decision lah buat dia gitu. Tapi karena Adi ini orangnya mau belajar dan dia sangat bisa dipercaya, akhirnya dia bilang, oke, gue coba dulu ya 1 bulan ke sana, 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya dia bilang, wah, gue mau di sini deh. Istrinya juga mendukung, merestui. Akhirnya mereka pindah semua. Semua ke Tomohon, dari Pontianak ke Tomohon, kayak gitu. Itu dan semenjak ada dia di sana, berubah banget. Dan Felix juga merasa karena ini dia orang yang bisa dipercaya ya. Ini benar-benar jadi, walaupun dia nggak punya skill di perumahan, nggak punya gimana, dia cuma tahu jualan apapun dia jualin gitu, termasuk rumah, tapi dia nggak ngerti tuh gimana hubungan beli tanah, bagaimana untuk akuisisi dan segala macam. Nah dari situ Felix juga pada saat yang bersamaan, Felix juga lagi transisi antara dia mau karena usaha yang jawarinya ini kan sudah berjalan dengan sendirinya, dan ini kan usaha keluarganya juga gitu. Jadi dia merasa kayaknya yang ini udahan dulu karena udah 10 tahun, dia mau fokus ke properti ini gitu. Sambil juga kita juga ada invest di usaha-usaha yang lain gitu, yang juga di handle Felix. Jadi dari situ makin lama makin berkembang, manajemennya makin tambah lama makin kuat, dan memangnya itu yang utama memang membangun orang sih, membangun manusia di dalam sebuah perusahaan yang memang kita harus hadapin dan nggak boleh nyerah. Bukan sama usahanya, punya ide tapi nggak bisa eksekusi. Yang harus eksekusi siapa?
manusianya kan, gitu. Terus berarti lu kalau misalnya ke lokasi berapa kali tuh kira-kira per tahun gitu buat visit, buat ngecek? Oh kalau dari kita sendiri ya 4 kali lah setahun. Ya kalau setelah Sistemnya udah jadi soalnya. ya setelah gue dari retired, ya gue banyakan visit ke sana. Iya, Tapi waktu itu sebelum kan nggak bisa, nggak keluar aja nggak bisa gitu. Jadi emang nggak bisa visit paling setahun sekali gitu. Iya. Gitu. Ya, lu sih sebenarnya lumayan gila juga sih ya. Soalnya kalau misalnya orang awam ya ngelihat kalau misalnya properti gitu kan, properti itu kan intrikasinya banyak banget ya. Kayak tadi perizinan, habis itu land acquisition juga sertifikatnya bisa ada yang takut bodong lah, lalu bisa iya, ada itu, mafia tanah lah, lalu bisa ada ya dan lain-lain lah, banyak banget. Itu gitu. rata-rata Persis. ya waktu yang kita pengalaman ya rata-rata semuanya masih surat. Masih girik Iya lah, masih girik semuanya, belum jadi sertifikat memang. Jadi ribetnya setengah mati, hampir semuanya, hampir semua ya kalau bisa bilang 90% dari tanah yang kita beli. Oh bukan beli SHM berarti? Gitu. Yang sekarang ada juga, ya kan kita sekarang makin memperluas. Iya. Tanah-tanah yang kita makin lama makin ini ya ada yang udah sertifikat, ada yang masih girik, tapi ya kebanyakan girik lah waktu itu. Tapi itu udah waktu beli itu udah tahu gear itu apa dan cara ningkatinnya. Tahu gimana? karena kan udah sering beli dari 2014 itu kan di Tomohon. Kalau di Jakarta di Pulau Jawa kita tahu pasti sertifikat kan semuanya. Tapi 2014 itu Kalau berarti di sana masih waktu beli 2014 berarti kan ini sama sekali nggak ada ide bahwa ini bakal dijadiin rumah subsidi berarti kan? iya, dan bahkan bukan tanah-tanah yang aku beli yang jadiin. jadi ini tanah yang baru dibeli gitu untuk jadiin rumah perumahan subsidi, karena kan kita lihat akses juga bagaimana ini bisa membuat nyaman membuat nyaman masyarakat yang tinggal gitu. Misalnya akses jalannya yang bagus, akses jalan rayanya gimana, ke jalan rayanya gimana, berapa jauh. Menurut lu yang bikin perumahan subsidi itu bisa jalan sama perumahan subsidi lain yang itu nggak jalan, differentiating factor-nya itu apa? Maksudnya perusahaan lain Iya, maksudnya kan perumahan subsidi kan ada banyak gitu kan, dan lu kan mungkin udah ngeliat ya mungkin di area sendiri atau di area-area lain gitu kan ada orang yang jalan. Biasanya yang bikin perumahan subsidi ini bisa jalan bisnisnya dan ya bisa profitable dan bisa terus ekspansi versus yang akhirnya nggak jalan tuh apa? Yang pertama yaitu internal management, operation itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah apa yang kita mau tawarkan, kualitas seperti apa yang kita mau bangun. Contoh kalau misalnya dari lu Gitu. prinsipnya apa yang lu tawarin? Kita bisa lihat ya bangunan yang bagus, bangunan yang tidak bagus kan. Dengan harga segini mereka puas, itu adalah win-nya kita. Tuh, dan kebetulan karena di Tomohon juga ketika kita menghitung harga tanah dengan kalau kita jual itu kita dapat margin berapa dan sebagainya, masih masuk. At least masih masuk, kita nggak cari untung yang segimana banyak, karena ini untuk supaya bisnisnya jalan terus gitu. Ya kita akan kejar itu sih. Gitu. Lu ada ini gak sih kayak aspirasi, suatu saat pengen ekspansi ke luar dari Tomohon juga, tapi ke mana lah, kayak misalnya Tangerang lah, Bekasi lah, atau mana? Iya, ya sebagai business woman atau businessman selalu akan ada open kan, akan ada keterbukaan itu. Cuman sekali lagi kita jalanin apa yang ada sekarang di sana, karena juga di sana masih banyak kebutuhan perumahan untuk masyarakat di sana sih. Ya, gue yakin nanti banyak yang nawarin ini sih buat kerjasama ini kali. Mereka tanahnya dari mereka, lo yang operationin aja. Open nggak kalau gitu? Ya kita bisa, kita bisa diantar bisa diskusi ya, kita bisa diskusi. Iya. Tapi lu punya ini gak sih, punya pemikiran rencana ekspansi kemana-mana, atau itu biasanya ya jalanin aja day by day aja gitu? Punya rencana itu, dan bahkan rencananya untuk 10 tahun ke depan itu kita mau ngapain juga kita udah punya gitu. Tapi kan nggak bisa dibilang sekarang. Jadi tapi udah punya targetnya, udah punya targetnya ngapain aja. Terus bisnis ini mau dijadiin ke bisnis apa lagi kayak gitu. Iya. Gitu. Oke, kalau misalnya ya menarik ya kalau bisa properti. Kalau misalnya di bisnis-bisnis lain, apakah properti ini adalah yang lu paling
apa ya, paling aktif, atau tadi kan ada beberapa bisnis lain misalnya kayak On Point juga gitu dan yang lain-lainnya lah gitu. Yang lu paling sibuk itu yang mana? Semuanya. Semuanya, karena gini, mungkin karena bagian gue adalah branding, networking, terus apapun yang gue bisa lakukan tentang bisnis yang gue jalanin semuanya, ya gue akan lakukan gitu. Gue akan bantu di marketing, kayak gitu-gitu. Ada ini nggak sih? Jadi gue bukan one man show yang gue ngurusin semuanya gitu, enggak kayak gitu dalam satu bisnis ya. Tapi kan udah ada orang. Again, makanya the key is siapa yang kita percaya dalam bisnis ini sehingga kita bisa kerjain ke yang lain-lain. Iya, Gitu. iya. Kan kalau misalnya, apakah ada advantage-nya ya? Misalnya lu sebagai atlet, lu menjalankan sebuah bisnis, apakah itu ada advantage khusus kah menurut lu? Kayak mungkin brandingnya udah terbangun, orang lebih percaya, kayak gitu ada nggak ya? Misalnya, apakah lu launching sesuatu, jualannya jadi lebih gampang gara-gara orang lihat nama lu gitu misalnya? Itu ada juga, mungkin karena untuk pertama awal. Tapi balik lagi again, yang namanya customer, yang namanya orang, apalagi ini dia mau beli rumah. Yang dia harus rasakan apa? Kualitas dari si rumah tersebut tuh. Itu nggak akan bodo amat yang punya siapa, yang penting kan gue pengen punya rumahnya bagus atau enggak gitu. Iya kan? Ya itu yang terjadi dalam pemikiran gue juga. Jadi makanya ketika orang customer datang, mereka nyaman, mereka tinggal di situ aman, dan harus ada kelebihan-kelebihan yang kita bikin setiap harinya kelebihannya, karena kelebihan ini bisa dicontoh juga sama kompetitor kan. Iya. Nah itu kita harus kreatif lagi tuh, bikin kelebihan apa lagi nih yang kita punya yang mereka nggak punya, misalnya seperti itu. Tapi bagus juga kan, jadi pada akhirnya membangun membangun kompetisi, dan masyarakat yang tinggal, customer yang tinggal jadi pada akhirnya juga makin dapat benefitnya dengan mereka berinvestasi gitu di perumahan ini. Gue pengen masuk ke segmen tentang advice ya, kayak life lesson dari lu ya. Cuman pertanyaan terakhir sebelum ke sana, boleh share nggak sih lu punya portfolio breakdown sekarang kayak gimana? Kan biasanya kan ini orang-orang harus ya gitu. Tapi nggak usah ngomong persentase, tikernya nggak usah. Cuman misalkan ada kripto, saham, obligasi, deposito gitu kan, saham US itu misalnya. Kayak kalau boleh, apa yang lu boleh share gitu? Kayak mungkin top 1, 2, 3 atau persentase atau apapun gitu. Yang hampir disebutkan ada semua sih tadi. Oh ya, Bitcoin juga pegang? Bukan Bitcoin tapi kripto. Pegang altcoin apa ini? Menarik. Oke. Tapi secara persentase, apakah itu yang paling kecil? Enggak, maksudnya secara saham mungkin yang masih jadi yang paling besar. Terus juga ada Indo. Forex juga, saham Indo, saham Indo ya. Terus Forex juga ada. Terus ya itu kripto ada, emas juga ada. Emas gara-gara apakah influence dari sang suami yang jewelry jadi emas bagus itu udah naik terus udah lihat atau kayak gimana? Iya dari dulu sih emang. Dari dulu. Iya gitu, emas juga ada. Jadi itu sih, apalagi ya? Tapi kalau misalnya bilang yang paling tinggi tadi saham berarti ya. Kalau paling kecil secara persentase tadi bobotnya yang paling gede kan saham. Tabungan paling kecil. Semuanya buat bisnis, buat ini diputerin terus ya. Ya kan ya, yang penting ada jar-jarnya sih. Ada jar-jarnya yang kita bisa pada akhirnya bisa apa ya? Bisa tahu risknya kan, kita udah umur berapa. Nanti makin tua kita juga harus ganti nih portfolio kita. Gitu. Dulu gue gila banget, gue taruh semua, akhirnya wah gila, waktu masih kecil emang rada-rada ini sih jadi atlet, tapi kenapa? Taruh kemana dulu? Ke bisnis yang lain. Pak Ciputra kan bilangnya udah kamu jangan fokusnya properti aja, tapi gue invest ke yang lain, garment lah, ke macem-macem, bikin taruh di sini lah, taruh situ. Ya ada yang berhasil, ada yang enggak. Gitu. Iya. Seperti semua bisnis. Makanya seperti semua bisnis gitu. Iya. Ya jadi mungkin kalau Leon tanya mentalnya memang dari dulu, dari umur waktu punya duit udah memang pengen
pengen ada di bisnis juga gitu, pengen diputerin juga. Bukan cuman puterin di bulu tangkis, bukan cuman dapat bonus dari Iya. bulu tangkis saja gitu. Nah itu makanya yang gue pengen tanya ya, soalnya kan nggak semua atlet itu berhasil mencapai financial success lah, nggak semuanya gitu. Ya bukan cuma di Indonesia doang, di luar negeri juga sama gitu. Apalagi di luar negeri, bahkan yang jadi atletnya super sukses pun bisa aja jadi yang bangkrut juga gitu kan, yang nggak. Menurut lo kayak apa ya, kayak apa kira-kira yang traits atau karakteristik atau apa yang lu pelajarin sehingga lu tuh bisa gitu dan orang lain tuh enggak. Soalnya kalau misalnya gue kayak tadi kan kayak di awal gue bilang, temen gue yang belajar bisnis pun juga belum tentu bisa. Ya. Yang pertama menurut gue fondasi adalah hati yang mau belajar terus. Hal itu dibarengi dengan kita harus, kalau mau belajar berarti kan kita harus cari pengetahuan terus-menerus ya. Kalau kita udah buat salah, pada akhirnya kita buat mistake, sesuatu kesalahan, ya itu tuh yang jadi poin menurut gue jadi challenge-nya. Kita masih mau lanjut lagi atau enggak gitu pada waktu itu kan. Jadi kalau kita masih kita push through, ya berarti kita belajar dari kesalahannya itu gitu. Itu yang nilai yang mungkin gue juga ngerasa sebagai seorang atlet tuh juga seperti itu ya, yang gue alamin dalam waktu membangun bisnis awal-awal juga. Terus kan nggak banyak pasangan itu juga jalanin bisnis bareng lah. Ada orang yang prefernya itu jalan sendiri-sendiri, atau kalau misalnya berdua pun juga dinamikanya harus apa ya, harus ada cara lah supaya bisa jalanin bisnis dengan pasangan tuh dengan baik gitu kan. Punya tips nggak ya buat teman-teman yang di sana yang pengen berbisnis dengan, bahkan pertama kali berbisnis adalah waktu masih tahap pacaran kan, belum jadi suami istri gitu kan. Nah itu kayak gimana gitu supaya bisnis itu bisa jalan? Yang pertama kan pasti relationship sendiri, kita bisa dipercaya satu sama lain atau enggak. Mau sampai visinya mau kayak gimana, mau menikah atau enggak gitu kan. Dan serius atau enggak hubungan ini, itu kan yang kita tes ya. Dan terus kedua baru background. Background kebetulan Felix datangnya dari pengusaha gitu. Dia adalah seorang usahawan. Jadi gue merasa dia orang yang bisa mengelola, bisa mengelola segala usaha gitu. Dia punya expertise di bidang itu. Dia tahu finance-nya, dia tahu do and don'ts-nya. Sedangkan kalau gue kan punya mungkin finansialnya, tapi gue belum pernah benar-benar terjun ngurusin operasionalnya. Jadi hal-hal itu yang menurut gue pada akhirnya gue melihat Felix bisa jadi partner bisnis pada saat itu, karena punya kapasitas, dia punya kapasitas itu, dan gue juga punya kapasitas gue sendiri gitu. Mengetahui strength-nya masing-masing lah. Yes, gitu ya. mengetahui tapi strength-nya tadi masing-masing. menariknya lu juga langsung bikin surat notaris gitu. Iya, karena kita merasa kita harus punya boundaries-nya juga gitu dalam setiap hubungan relationship ya. Kalau udah nikah udah nggak ada kan kita gitu. Tapi pada saat itu karena masih pacaran, kita merasa untuk mempunyai boundaries itu juga ditandatangan di atas kertas, itu perlu buat kita, sehingga itu menjaga. Karena kita kan juga belum tahu apakah kita akan jadinya menikah atau tidak gitu dan sebagainya. Kita yakin akan menikah gitu, tapi orang waktu itu kita lagi persiapan pernikahan, tapi kita lagi bareng-bareng mau bangun properti kan di 2019, kita nikahnya tahun 2020. Tapi kita tetap buat perjanjian tetap buat surat karena masih pacaran ya, tetap buat surat legalnya. Gitu. Menarik ya, padahal lu udah lihat kan udah tinggal tahun depan gitu. Iya, karena itu untuk menjaga satu sama lain, dan justru ada kepercayaan yang tinggi besar ya di situ pada akhirnya. Berarti finance itu tuh sesuatu yang emang lu udah ngomongin juga ya, waktu di tahap pacaran pun juga udah ngomongin tentang keuangan. Udah. Dan ya puji Tuhannya kita ada di dalam satu value sih. Iya, itu yang gue juga ngomongin. Nah, kalau kita punya satu value dengan pasangan kita, apapun yang kita akan lakukan pasti akan seirama. Iya. Gitu.
Tapi kalau misalnya ada satu hal yang lu lihat sekarang ya, kan udah sekarang pengalamannya tentunya udah jauh lebih banyak dibandingkan pertama kali mulai di tahun 2019-2020 gitu kan. Kayak apa sih yang lu wish lu udah tahu waktu lu pertama kali mulai di luar dari yang operasional tadi ya? Ada lagi nggak? Maksudnya Yang something that you wish you knew. Kayak ini harusnya sehingga lu mungkin apakah BP bisa lebih cepat, jadi ekspansi lebih cepat atau kerugian yang nggak lebih dalam gitu. Ada nggak sih yang lu baru tahu recently yang you should have known dari 2019-2020 gitu? Gue merasa sekarang gue juga realize gak ada sih yang gue sesalin gitu. Karena gini, berjalan dengan musim kehidupan gue juga sebagai seorang pebulu tangkis, gue belum berhenti waktu itu. Mungkin ya, I wish kalau gue gak main bulu tangkis, gue bisa akan lebih do the operational thing. Gue benar-benar pada I got into the business, I yang take care. Tapi kan I cannot. Jadi gue juga nggak bisa wish sesuatu yang memang pada akhirnya bukan nggak ada faktanya gitu. Jadi ya gue ngerasa memang harus go through that process untuk bisa menjadi seperti sekarang. Ya gagal-gagalnya gitu, sakit hatinya. Sakit hati lah sama orang-orang kan, kita membangun manusia ya, pasti akan ada gesekan gitu satu sama lain. Yang paling gitu. bikin berat tuh apa maksudnya? Apakah dulu ada kickback? Apakah ada banyak bocor, orang udah dipercaya gini kok bocor, terus banyak yang mark up dan sebagainya gitu. Ya, itu Iya. jauh. Apalagi soalnya terus kita ini masalahnya pakainya ngambilnya dari mana? Dari uang hasil tabungan main bulu tangkis. Gitu. Habis juara gue pindahin ke sini gitu, belajar gitu. Itu yang ya memang gue harus belajar go through. Ya memang harus dilewatin lah prosesnya. Iya. Gitu. Kan mungkin ini final tips ya buat teman-teman ya kan, baik dari teman-teman juga yang mungkin mereka ini dalam kondisi Gracia yang masih umur 10 tahun, 8 tahun, 9 tahun gitu kan. Keluarganya itu masih lagi merintis, mereka lagi, tapi mungkin posisinya kebanyakan orang itu mereka sadarnya mungkin atau enggak mereka baru bisa melakukan sesuatu itu mungkin waktu ya setelah SMA gitu kan. Atau enggak S1 gitu. Ya 20-an lah gitu, college gitu ya. Dan sekarang waktu college pun juga setelah S1 pun juga kan pekerjaan juga bukan yang gampang-gampang banget gitu. Gaji juga bukan yang kayak gimana gitu. Apa sih advice supaya mereka tuh bisa merubah masa depan gitu? Dari yang sekarang ini mereka mungkin masih UMR atau bahkan di bawah gitu. Bisa one day jadi jauh di atas gitu. Mungkin yang pertama yang gue pengen share itu adalah fondasi dulu. Kita harus mengerti kita tuh berasal dari mana, backgroundnya. Contoh let's say kita berasal bukan dari keluarga yang berada gitu atau punya privilege. Tapi kita pasti tahu, kita harus belajar sejarahnya orang tua kita ini bagaimana cara fighting spirit mereka. Maksudnya kita harus kita harus telusurin tuh. Kalau gue belajar sendiri, gue melihat kenapa gue jadi seperti sekarang, karena gue ngerasa gue dapet spiritnya ini dari bokap gue nih, pengusaha gitu. Dapat fighting spiritnya, nggak mau belajar, mau berjuang di dalam bulu tangkis supaya jadi juara, dapatnya dari nyokap gue. Gitu, dia kayak nggak tahu apa-apa tapi dia bener-bener full fokus gitu untuk gedein anaknya, untuk bertahan hidup. Pada akhirnya menyadarkan gitu, gue jadi pede. Dalam sekarang gue walaupun gue nggak apa yang mungkin yang Tuhan percayakan ya dalam kehidupan gue tuh kayak ya segini dulu nih. Tapi ketika kita tahu kita backgroundnya di mana, asalnya dari mana, kita pede untuk bisa membuat segala sesuatu yang tadinya 50 jadi 100, jadi 200, 300, jadi lebih bisa berkembang. Baik lagi walaupun juga pada saat tadi yang UMR dan sebagainya ya. Gue merasa berapapun yang kita punya, tabungan kita sekarang ada berapa, itu pembagian ada jar-jarnya itu paling penting. Contohnya, ya kita mungkin Leon juga gue juga sering dengar belajar dari podcast lu gitu ya, kayak ya 50% lu mau taruh mana, 30% lu taruh mana, 20% dibagi-bagi gitu. Sehingga kita bisa dapat
esensi dari apa yang kita usahakan, kerjakan. Gitu, kita dapat gaji, ya kan? Itu kan adalah hasil dari usaha kita. Ketika kita tahu cara pembagiannya, kita mau taruh di mana, dan kita mau misalnya kasih orang tua, kalau memang ada kasih orang tua, kasih biaya anak, ya ini biaya keluarga, terus kita ada tabungan, ada berapa persen juga kita mau investasi di berbagai portfolio. Kita juga masih bisa menikmati, ada tabungan di mana kita juga bisa menikmati, ada persenan yang kita bisa menikmati juga. Itu yang pada akhirnya kita bisa menikmati dan bersyukur. Dan pada akhirnya kita fokusnya sama kerja dan multiplikasikan kan apa yang kita punya saat ini. Jadi bukan nggak penting ya, tapi seberapa besar itu relatif dan sedikit juga relatif. Jadi tergantung diri kita harus punya pengetahuannya itu dulu. Penting bisa invest, jangan dihabisin semua, maka udah dibagi ke jar-jarnya segala macam gitu ya. Thank you so much Gracia atas waktunya udah edukasiin teman-teman di sini.